Ke informasi berikutnya, kami memiliki data terkait angka kekerasan seksual anak yang meningkat dalam rentang waktu 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019 mencapai 6.454 kasus. Pada tahun 2020, kekerasan seksual meningkat menjadi 6.980 kasus. Yang terbaru 2021 data dari Januari hingga September saja, kasus kekerasan sebanyak 5.628 kasus. Lalu di mana dan kapan saja kasus-kasus kekerasan seksual ini terjadi? Berikut data yang kami himpun. Ini pada tahun 2021, yang terbaru adalah November, terjadi di Sumatera Barat. Ya, kemudian ini adalah tahun 2020. Kemudian yang berikutnya tahun 2000, ini masih tahun 2020. September 2020 di Raja Pola ya. Berikutnya ini adalah tahun 2019. Januari 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Agustus 2019 di Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan ini hanya sebagian dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2019. Mengapa kami berikan gambaran seperti itu? Karena kasus pelecehan seksual terhadap anak 2 pekan terakhir bermunculan. Pelakunya didominasi orang-orang terdekat atau mereka yang dipercaya oleh orang tua anak-anak korban. Mengapa anak semakin rentan menjadi korban pelecehan seksual dan mengapa predator anak juga terus bermunculan? Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung, ada Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A. Selamat sore Pak Nahar. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak. Berikutnya ada Bu Ai Marhayati Solihah, Komisioner KPAI, tapi komunikasi kami sedang terganggu dengan Ibu Ai. Saya ke Pak Nahar terlebih dulu. Pak Nahar, selamat sore. Pak Nahar, bagaimana sebenarnya negara mengambil peran? Karena kasus terus ada, kasus terus terjadi. Sepertinya tidak ada penurunan dari data yang kami sajikan tadi 2019 ke 2020 juga meningkat. 2021 per September saja sudah 5.000 sekian. Iya, yang pertama tentu kita perlu terus mewaspadai kasus-kasus ini terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu maka semua upaya kita lakukan, salah satunya adalah melakukan upaya menyiapkan data, lalu kemudian mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan akan telat respon gitu. Oleh karena itu maka data menjadi penting. Nah, dari data ini kemudian juga terhubung dengan bagaimana cara kita memperoleh data. Salah satunya adalah memastikan masyarakat bisa dengan mudah melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Sehingga dari proses ini kita berharap ketika data tersedia, lalu kemudian titik di mana kejadian-kejadian bisa dideteksi, maka kita bisa menghubungkan semua sistem sumber kita untuk melakukan upaya-upaya pertolongan pertama, lalu kemudian melayani, mendampingi sampai persoalan-persoalan yang dihadapi anak menjadi terdampingi dengan sebaik-baiknya sehingga membantu memulihkan kondisi para korban. Sistem pelaporan itu semudah apa sih Pak sebenarnya, dan apakah sosialisasinya juga sampai sudah ke bawah? Karena yang kita tahu masih banyak orang tua yang katakanlah gamang, bingung, dan kemudian peristiwa ini kan terjadinya pelakunya justru orang-orang terdekat, Pak Nahar. Ya, memang apalagi ini ya beberapa kasus selama misalnya kebijakan belajar di rumah, lalu kemudian
dari beberapa kasus yang terjadi memang hal-hal yang contoh aja misalnya di Kota Padang yang terakhir yang 2 anak itu terjadi di dalam rumah. Artinya bahwa ini memang menjadi titik di mana kita terus berupaya untuk mencegah gitu ya. Meskipun ada beberapa kasus yang misalnya kita tidak duga bahwa rumah ini keluarganya ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Tapi ketika terjadi seperti itu maka sosialisasi dan proses di mana masyarakat harus respon terhadap persoalan-persoalan ini juga harus disiapkan sehingga kita mencegah itu menjadi tujuan utama. Tetapi ketika terjadi sesuatu itu juga mencegah agar anak tidak mengalami kondisi yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu maka ketika ada tanda-tanda bahwa anak kelihatan menjadi korban kekerasan seksual misalnya, ini lingkungan sekitar itu harus bisa mendeteksi, merespon, lalu kemudian memberikan pertolongan dan mendampingi anak ini keluar dari masalah. Baik, Pak Nahar. Saya ke Bu Ai, sudah bergabung Bu Ai Marhayati Solihah, Komisioner KPAI. Bu Ai, titik lemah sistem perlindungan kita terhadap anak itu di mana, Bu Ai sebenarnya? Iya. Iya, Bu Ai. Silakan. Baik. Tadi sangat memprihatinkan ya. Ini kita bertubi-tubi Pak Nahar, data kasus yang betul-betul membuat nurani kita hancur ya, karena tetap di keluarga di pengasuhan, Mbak. Yang harus betul-betul kita lihat sebagai ruang yang betapa rapuh ya. Sisi ketangguhan keluarga dan pengasuhan ini menjadi tantangan terbesar. Karena sejalan dengan data-data yang masuk di KPAI, sekaligus juga memperlihatkan bahwa keluarga dan sisi pengasuhan ini menempati angka tertinggi dalam 2 tahun terakhir dalam pengaduan dari masyarakat serta data-data faktual ya, baik itu konteksnya kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan seksual yang hari ini sedang kita bincang. Jadi disitulah memang hulu dari sekian banyak problematika, sehingga ini menjadi tantangan baik konteks pencegahan, penanganan, ya, reintegrasi itu kembali ke keluarga, tetapi keluarganya dulu yang harus disehatkan berbarengan dengan bagaimana situasi korban betul-betul pada titik pulih dan pemberdayaan pada anak, terutama aspek-aspek pemenuhan haknya dia berpendidikan dan kemudian memiliki pengasuhan kembali. Pada poin ini saya kira kita harus bekerja lebih keras, harus kita tingkatkan segala macam bentuk dari komitmen, terutama saya pikir kita sudah punya banyak peraturan baru, ya, baik itu Perpres 65 2020 tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu menempatkan pengasuhan betul-betul menjadi starting point yang harus menjadi ketangguhan keluarga kita, ya, keluarga Indonesia, dan itu ternyata relevan dengan situasi hari ini bahwa betul ada ketercabutan, ya, ketercerabutan dari sisi aspek edukasi, skill, pemberdayaan, serta kecakapan pengasuhan kita yang berkontribusi pada situasi kekerasan, terutama kekerasan seksual yang hari ini sedang kita bincang. Berikutnya Perpres 65 2020, karena ini perlindungan khusus anak. Jadi ini dua hal yang saya pikir di tahun ini menjadi sebuah terobosan penting dan sebuah komitmen penting pemerintah dalam membangun upaya yang tadi disampaikan. Jadi dari sisi aturan kita sudah kuat sekali ya Bu Aya menurut Anda ya? Dari sisi aturan sudah kuat ya? Ya, sebetulnya kan keluarga ini kita sudah punya banyak sekali aspek-aspek penguatan dan pencegahan. Tetapi ya masih banyak sekali bolongnya gitu. Salah satunya skill dan ketangguhan keluarga ini harus terus diedukasi, bukan hanya aspek-aspek pencegahannya, tetapi juga bagaimana kalau sudah terjadi, bagaimana kalau sudah ada indikasi, bagaimana early warning terhadap situasi kekerasan. Saya kira itu belum semuanya melek, Mbak. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi yang pasti kita semua kemudian bersepakat kalau misalnya memang keluarga harus dikuatkan, itu tidak bisa hanya dilepaskan keluarga sendiri, mencari informasi, mencari panduan, tapi kemudian dari pemerintah dan juga kemudian pemerintah daerah di sini juga harus turun tangan bersama-sama. Begitu ya Bu Ai dan Pak Nahar ya?
kurang lebih ya. Betul. Baik, baik, sepakat. Nanti lain kali akan kita lanjutkan kembali dialog ini lebih panjang tentunya. Terima kasih banyak Pak Nahar, Bu Ai sore hari ini. Terima kasih.